Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama mempertebal ketakwaan kita kepada Allah dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah Allah maka kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun larangan Allah Subhanahu wa taala maka setiap jiwa di antara kita pasti bisa meninggalkannya. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan mengangkat pembahasan tentang hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin, kewajiban kita setelah kita bertauhid dengan syahadah alla ilaha illallah, kita bersyahadah anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersyahadah anna Muhammadar Rasulullah atau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seseorang akan menjadi pengikut, tidak mungkin seseorang akan mentaati seseorang kecuali apabila dia mencintainya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nilai mutlak. Barang siapa yang di dalam hatinya belum terdapat rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah dia berusaha untuk mengenal Nabi SAW dengan membaca sirahnya. Dia diharuskan membaca sunnah-sunnah Nabi dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia mempelajari bagaimana sosok Rasulullah SAW yang harus dicintainya tersebut. Karena mencintai Rasul adalah nilai mutlak atau sesuatu yang mutlak bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita tidak mencintai selain daripada Rasulullah SAW, melebihi cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan juga Rasulnya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian
harta-harta kalian, perdagangan-perdagangan kalian, kemudian kalian lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, demikian pula kalian lebih cinta terhadap harta tersebut daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya, ai azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya melebihi dari kecintaan kita kepada harta kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita, apapun yang kita miliki, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak, merupakan tuntutan dari agama kita di dalam agama Islam ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Rawdatul Muhibbin kitabnya mengatakan dalam firman Allah, Allah berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Kata Ibnul Qayyim, wala yatimmu lahum maqamal iman hatta yakuna ar-rasulu ahabba ilaihim min anfusihim. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai daripada diri mereka sendiri. Fadlan an abna'i wa abaihim. Lebih-lebih lagi dari anak maupun ayah mereka. Jemaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah, ini maksud dari ayat yang tadi Allah firmankan, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi itu lebih utama untuk mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Kalau diri mereka sendiri tidak boleh lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka bagaimana dengan selainnya? Karena pernah suatu ketika Umar radhiyallahu an ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak berimanlah salah seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna iman seorang di antara kalian, sampai aku, yaitu Muhammad, lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan juga manusia seluruhnya. Maka Umar pun datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, la antai al-ana ya Rasulullah ahabba ilayya illa min nafsi. Saat ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya yang aku miliki, kecuali dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, lamma ya Umar, belum wahai Umar, engkau belum benar-benar dikatakan telah mencintaiku sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Subhanallah, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar pun berpikir sejenak, kemudian memutuskan, bila memang demikian, maka memang segala-galanya harus kukorbankan demi mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar mengatakan kepada Nabi, la antal ana ya Rasulullah ahabba ilayya hatta min nafsi. Sungguh engkau sekarang wahai Rasulullah lebih aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Apa kata Nabi SAW? Al-ana ya Umar, sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya cinta itu penuh dengan pengorbanan. Sebagaimana jamaah sekalian sebagai ayah dan orang tua berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Karena cinta, maka setiap pagi mengantar anaknya sekolah. Karena cinta, maka sang suami memberi apa yang cukup dari perhatian untuk istrinya, termasuk uang dapurnya. Karena cinta, maka orang tua membelikan anaknya kebutuhan-kebutuhan sekolahnya, bahkan terkadang sampai berhutang untuk sekolahnya dan kuliahnya. Subhanallah, semua itu kita lakukan karena cinta. Tapi ingat, cinta kita kepada Rasulullah SAW ternyata juga membutuhkan pengorbanan yang tidak boleh kalah
Hebatnya dari pengorbanan kita ketika kita cinta kepada istri dan anak-anak kita. Apa saja hal-hal yang harus kita korbankan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita harus mengedepankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan dari perintah-perintah yang lainnya. Manakala kita mengaku bahwa diri kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patuh dengan perintahnya. Kita taat dan mendengar semua apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu bertentangan dengan apa yang ada di hati kita. Sekalipun mungkin hadis tersebut terasa aneh untuk didengar. Seperti salah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila sebuah lalat atau seekor lalat itu jatuh di salah satu dari minuman kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia mencelupkan lalat tersebut ke dalam gelas itu atau air tersebut. Fa inna fi ihda jinahaihi da wa fi ukhra dawa, karena sesungguhnya di salah satu sayap itu ada penyakit, di sisa sayap yang lain ada obatnya. Subhanallah, telinga kita mendengar. Wal yashrabhu, kemudian kata Nabi, wal yatrahu thumma yashrabhu, kemudian dibuang lalatnya dan diminum airnya. Subhanallah. Berapa banyak selama ini kalau minuman kita kemasukan lalat cuma kita buang. Berarti nanti kalau minuman kita kemasukan lalat, akankah kita mencelupkan lalat tersebut, kemudian membuangnya dan minum airnya? Jawabannya iya. Kenapa kita melakukan itu? Kita melakukan itu karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja, Bapak. Masih banyak contoh-contoh sunnah yang lain yang mungkin di telinga kita atau di indera kita kurang pas. Mungkin ada kisah dari Nabi SAW tentang bayi yang bisa berbicara. Mana ada di dunia ini bayi yang bisa berbicara? Tetapi selama itu datang dari Nabi SAW dan di dalam hadis yang sahih, maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita untuk menerimanya. Kalau itu perintah, kita laksanakan. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah syair dikatakan, ta'sil ilaha wa anta wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada ilah atau Tuhan, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau mengaku bahwa engkau mencintainya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini adalah sesuatu yang mustahil dalam akal sehat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu kepada Allah itu benar-benar nyata, maka pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena sesungguhnya orang yang cinta kepada seseorang itu pasti akan mentaatinya. Asyahid dari syair ini menunjukkan kepada kita, kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Apakah Allah berhenti di sini? Tidak. Allah tidak hanya berhenti pada atti'ullah, taatlah kepada Allah. Tidak. Allah melanjutkan, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi datang bulan Ramadan, dan kita diuji dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bagaimana tidak kaum mukminin diuji dengan hadis tersebut? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita bahwa penentuan bulan Ramadan itu adalah ditentukan dengan melihat bulan. Akankah kita mematuhi dan mentaati apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ataukah kita mencari jalan yang lain selain daripada jalan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW? Disitulah kita diuji.
Kemudian perintah Allah untuk mentaati Rasul itu datang dalam Al-Quran di banyak ayat, di 5 tempat tepatnya. Dan masih ada lagi bahwa mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan bukti bahwa kita telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang telah taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Berarti sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, berarti belum taat kepada Allah. Karenanya Allah mengatakan, di dalam firman-Nya, "Wa man tawalla," barang siapa yang berpaling, artinya tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengancam, "Fama arsalnaka alaihim hafidha." Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat yang akan mencatat perbuatan dosa yang mereka lakukan karena tidak mentaati perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang telah mentaatiku, berarti dia telah mentaati Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu kepada Muhammad, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jamaah Jumat sekalian, tidak ada perintah Nabi itu yang berasal dari hawa nafsunya. Beda dengan manusia. Ketika manusia memerintahkan, maka perintah itu terkadang datang dari hawa nafsunya, dari dirinya sendiri. Dan kita semua tahu bahwa diri kita itu terkadang mengajak kepada perbuatan buruk dan juga kemungkaran. Karena kita diberikan nafsu oleh Allah. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain kita melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan mentaati perintah-perintahnya, kita juga diharuskan meninggalkan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi melarang sesuatu, maka larangan itu harus kita tinggalkan. Sekalipun larangan itu datang dalam hadis, sekalipun larangan itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun larangan itu dalam masalah pakaian. Jamaah Jumat sekalian, sekalipun larangan itu datang dalam adab, subhanallah, tetap itu merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah larang kita adalah larangan untuk mengakhirkan salat asar. Padahal kita ini, mohon maaf, termasuk khatib mungkin sering lalai. Kalau salat asar bablas, kadang karena mungkin kesibukan kesana kemari, sampai salat asar ini ya hampir maghrib. Ternyata Nabi SAW memperingatkan agar kita tidak mengakhir-akhirkan salat asar. Dan bahkan Nabi mencontohkan, ketika Nabi melaksanakan salat asar, para sahabat Nabi SAW meriwayatkan bahwa beliau melakukannya ketika matahari masih tegak. Wasyamsu hayyatun. Kemudian salah seorang di antara kami kembali ke daerahnya atau ke kampungnya yang berada di ujung kota Madinah, dan matahari itu juga masih terang, menunjukkan salat asar dikerjakan oleh Nabi itu betul-betul di awal waktunya. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak di antara kita ini yang mengakhirkan salat asar pakai patokan jam. Kalau salat asar itu jam 5. Subhanallah. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah, Nabi melarang kita untuk mengakhir-akhirkan salat asar. Sampai beliau mengatakan dalam sabdanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tilka salatul munafik. Orang yang mengakhirkan salat asar sampai hampir tenggelam itu adalah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syams. Dia duduk memperhatikan matahari, kapan tenggelamnya.
hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari itu sudah hampir tenggelam di antara dua tanduk syaitan, qama, baru dia berdiri mengerjakan salat. Subhanallah. Akankah kita mau amalan kita ini disamakan seperti amalannya orang munafik? Tentu tidak. Kita bukan orang munafik. Maka buktikan bahwa kita bukan orang munafik, sehingga kita lebih memperhatikan salat asar kita. Kita kerjakan salat asar itu ketika matahari masih terang, agar kita tidak terjerumus ke dalam golongan atau termasuk dalam golongan orang-orang munafik, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, apa yang mereka lakukan ketika mereka sholat menjelang maghrib ini? Qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Mereka ini sholat, tapi sholatnya seperti ayam yang makan jagung, sebanyak 4 rakaat. Artinya cepat sekali sholatnya, dan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam sholat itu kecuali hanya sedikit sekali. Jamaah Jumat sekalian dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwa ketika kita datang mengerjakan sholat, baik di masjid ataupun ketika kita sholat di rumah, yang kita lakukan itu adalah berzikir kepada Allah. Akankah kita berzikir kepada Allah seperti orang munafik ini, yang ketika berzikir hanya sebentar saja atau sedikit sekali, bahkan dikatakan sholatnya seperti notol jagung? Tidak. Kita katakan tidak. Hari ini kita rubah cara sholat kita, bahwa ketika kita sholat, kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Kita ketika sholat, kita tumak ninah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kita berlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Ketika kita membaca zikir, kita membaca dengan perlahan-lahan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kita tidak tergesa-gesa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Karena kita bukan orang-orang munafik. Karena kita adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, yang cinta kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, cinta kepada beliau, yang akan membuktikan bahwa kita adalah mukmin yang sesungguhnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bahwa ketika kita beribadah, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang ketiga inilah yang menutup pembahasan kita pada pagi siang hari ini. Bagaimana kita beribadah? Maka barometer kita beribadah bahwa sebuah ibadah itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Manakala ada sesuatu ibadah yang kita amalkan, yang ternyata amalan itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW, tidak pula pernah diperbuat oleh para sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah itu termasuk perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan dalam sunnahnya, mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana Umar ketika mau mencium Hajar Aswad. Umar radhiyallahu an mengatakan kepada batu tersebut, karena Hajar Aswad itu adalah batu hitam, yang sesungguhnya batunya warnanya merah. Kalau dilihat dengan mikroskop warnanya merah, tetapi terlihat dari luar karena pekatnya warnanya hitam. Apa kata Umar? Inni la'alamu annaka hajaran. Sungguh aku tahu bahwa engkau itu adalah hanya sebuah batu, seonggok batu saja. La tadurru wa la tanfa'. Engkau tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, wallahi aku tidak akan pernah menciummu, karena beribadah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Umar adalah memastikan bahwa apa yang beliau lakukan itu bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya karena melihat orang melihatnya, tetapi apa yang beliau lakukan itu adalah betul-betul karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya Umar, demikian pula apa yang terjadi pada Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengetahui bagaimana tata cara mengusap khuf, maka Utsman pun mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu menggunakan akal pikiran,
bukan menggunakan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la. Sungguh bagian bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi kita tahu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengusap khuf itu seperti kaos kaki ya, terbuat dari kulit. Nabi mengusap bagian atasnya sebagai ganti dari mencuci kakinya. Bagi seorang mukim 1 hari, bagi 1 hari 1 malam, bagi seorang musafir 3 hari 3 malam. Nabi mengusap bagian atasnya, padahal yang kotor bagian bawahnya. Kalau Utsman tidak mau mengikuti Nabi tapi mau mengikuti akal sehatnya, pasti Utsman akan mengusap bagian bawah. Tapi ingat bahwa agama ini adalah ittiba', agama ini adalah mengikuti sunnah Nabi, bukan menggunakan akal kita. Maka Utsman pun mengatakan, kalau tidak karena aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atas, aku akan mengusap bagian bawahnya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullah alaihim, mereka begitu getolnya berpegang kepada sunnah Nabi SAW, sampai-sampai sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehat mereka pun mereka tinggalkan demi mencontoh dan demi melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan demikian pula kita, karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan di hari kiamat kelak, yang dikatakan di hadapan nabi-nabi yang lain, hadhihi ummati, inilah umatku. Maka kita mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh Nabi, apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan meninggalkan amalan-amalan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, meskipun 1000 orang mengatakan itu baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma waffiq li wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la taliba amran min umuril khairi illa yassartah. Allahumma a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabal qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq was-sadad wal-hidayah war-rasyad wa husnal 'uqba wa husnal mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.